Kamera action. Oh. Jadi saya nggak disyuting lagi. Oh enggak, lebih larang ya. Merah itu berarti berani. Engko bahasane prapatan ono traffic light bangsu merah berani. Wah. Belum. Oke rekan-rekan, ini adalah tantangan untuk rekan-rekan semua untuk menjadi kreatif. Kuliah ini adalah kuliah yang sangat-sangat penting. Sangat penting. Di dunia seni lukis, kuliah ini sangat penting. Karena apa? Karena ini akan mengubah Anda yang tadinya hanya seorang penurut menjadi seorang yang menciptakan sesuatu. Penurut itu maksudnya begini. Penurut itu maksudnya gini. Kalau kita kuliah itu kan senangannya penurut. Menurut Hegel, wah, menurut Karl Marx itu kan penurut kan. Penurut. Nah dengan kuliah seni lukis deformasi ini, rekan-rekan akan tidak hanya sebagai penurut. Selama ini Anda melukis mungkin terasa menggunakan partitur. Seperti tetangga kita di sebelah. Itu kalau berkarya kan selalu pakai partitur kan. Musik keluar partitur sidik, waduh kewedian. No, pas burak. Ninu pas ora. Wah Anda masa ngelukis kok nganggo partitur nyontoh. Ki contohnya. Ayo. Ini saatnya untuk mengubah itu semua. Dengan seni lukis deformasi. Kalau selama ini mungkin Anda senang dengan lukisan sesuatu atau suatu foto atau visual apa gitu ya di internet. Ketemu entah itu di Instagram, di Facebook atau di Pinterest seperti yang disampaikan Pak Yoyo tadi. Terus Anda langsung lukis contoh, iki opo iki padha nganggo partitur. Nah, saat ini setelah kuliah ini Anda membuat partitur sendiri. Anda membuat karya sendiri. Nah, saat itulah rekan-rekan membuat deformasi. Ketika kemarin rekan-rekan kalau melihat sesuatu dengan cara pandang apa adanya, sekarang yang ada itu Anda bisa terobos dan Anda bisa melukis yang tidak ada. Jadi tidak sekedar melukis yang ada tetapi menciptakan sesuatu yang tidak ada. Nah, itu kan dengan seni lukis deformasi inilah hal-hal seperti itu akan ditantangkan untuk Anda. Nah, ini saya sudah coba petakan ya, petakan tentang seni lukis agar lebih mudah memahami bagaimana deformasi atau bagaimana lukisan itu. Tentu ini masih bisa banyak sekali ditambahkan ya, karena di dalam presentasi ini baru membahas tentang bentuk, teknik, dan ide. Ide tidak akan saya bahas sekarang. Nanti terlalu panjang. Karena idenya seperti yang disampaikan Pak Wiono tadi, untuk seni lukis deformasi ini masih penugasan. Jadi kita tidak akan terlalu fokus pada ide. Kita akan paling fokus pada bentuk, nanti akan kita singgung teknik. Nah, kalau kita lihat secara kebentukan, sebenarnya di dalam seni lukis itu hanya ada dua sebenarnya. Ini mau saya tambahi di PowerPoint-nya itu sudah susah, sudah uyel-uyelan. Sebenarnya yang realistik dan deformasi ini masuk di dalam representatif. Bentuk-bentuk yang representatif atau bentuk-bentuk yang lukisan-lukisan yang masih menghadirkan suatu bentuk tertentu. Masih menghadirkan suatu objek tertentu sebagai acuan. Nah nanti yang sebelahnya lagi itu non-representatif. Jadi hanya ada dua itu. Representatif dan non-representatif. Nanti semua ada contohnya. Ada rupane. Maksud seni rupa ora ana rupane. Jenenge seni goib. Nek ora ana rupane kan. Tapi kok seni rupa kok rupane elek? Ya ora apa-apa, sing penting lukisane apik kan gitu. Jadi mending karya Anda luar biasa, wangi, menarik ketimbang Anda yang
adus rapi, tapi karyane bosok padha wae. Ya tapi nek iso ya loro-loro ya. Kasihan dosennya ketika Anda tidak mandi. Tetapi sama sekali tidak akan dipermasalahkan itu. Itu toh deformasi bau aja sih. Kita lihat dulu ya. Karya-karya yang realistik. Karya-karya yang realistik yang ini sudah ada di seni lukis dasar kalau dulu. Sekarang seni lukis unplanned air maupun seni lukis realistik. Kalau dulu namanya seni lukis dasar 1 dan seni lukis dasar 2. Sekarang seni lukis unplanned air dan seni lukis realistik ya Pak ya. Ini memang nama ini baru kita ubah gitu ya. Nama-nama seni mata kuliah ini di tahun 2022 ini agar rekan-rekan lebih mudah mengambil mata kuliah tanpa melihat jenjang. Meskipun ini sebenarnya secara esensial juga masih kita sayangkan gitu ya. Belum ikhlas masuk ngelukis urung jukuk seni lukis dasar kok jukuk seni lukis lanjut. Bayangkan Anda, masa Anda belum mengikuti dasar sudah berusia lanjut dulu kan, tunuk-tunuk kan ya ora kan ya ono dasar risik kan. Baik, sekarang kita lihat yang realistik ini saya bagi menjadi beberapa. Pertama naturalistik dalam artian tangkapan apa adanya. Terus nanti kita akan ketemu dengan impresionistik maupun ekspresionistik dan campuran ya. Campuran teman-teman nanti bisa mencarinya. Nah, baru nanti konsentrasi mata kuliah ini di deformasi ini. Sekarang kita lihat dulu yang naturalistik ini seperti apa. Nah, ini lukisan-lukisan naturalistik pun itu nanti bermacam-macam. Bermacam-macam. Ada banyak istilah pengertian tentang naturalistik dan realistik, tetapi untuk mata kuliah ini atau untuk pemetaan ini saya pakai realistik untuk membedakan dengan nanti yang goresan-goresan impresionistik maupun ekspresionistik. Ini lukisan dengan sudut pandang realistik fotografis atau realisme fotografis atau hiperrealisme yang dibuat benar-benar seperti foto, benar-benar seperti foto. Terus tidak selalu yang realistik, naturalistik itu seperti foto. Ada juga yang bentuknya lebih memakai efek-efek tertentu di dalam seni lukis yang justru itu malah sangat artistik. Ini karyanya Qin Chungwei, seorang pelukis cat air dari China. Ini lukisan tahun 1884 Alexander Gierymski yang tangkapannya realistik naturalistik apa adanya. Dan ini sebenarnya sudah selesai ya kalau untuk mata kuliah ini di seni lukis dasar 1 maupun dasar 2. Itu seni lukis unplanned air maupun seni lukis realistik. Ini ada, saya nggak tahu ini, ada pelukis bagus ya, ketemu di Instagram terus saya ambil gitu aja. Seorang pelukis yang sangat keren karena beliau ini pelukisnya ini nggak tahu. Nanti kalau ada yang tahu tolong ketemu Instagramnya, tolong sampaikan kepada saya. Judulnya adalah Kami Memilih Melawan. Ini pelukisnya pernah belajar teknik realistik di China dan terkenal sebagai pelukis potret yang ulung. Dan tema-temanya menarik. Kami memilih melawan. Teman-teman silahkan untuk memahami ini hadir ke Museum TNI AD. Museum TNI AD yang ada di dekat Gramedia itu dipilihnya Jenderal Besar Sudirman yang beliau memilih melawan ketimbang berunding dengan penjajah. Menarik ini karyanya. Ada yang tahu siapa pelukisnya? Ada? Ada. Silahkan di searching, Anda pasti akan ketemu ya. Lukisan yang menarik. Ini cat air dengan tangkapan realistik, judulnya Rahasia di Antara Kita. Ya? Yang mana? Ini Instagramnya siapa? Oh, nggak tahu ya Instagramnya. Ini karya saya ketika masih ada di dalam proses neorealistik dulu, memakai cat air tapi dengan arsiran gitu, dengan malu-malu dia. Masih malu-malu ya dulu ya, masih malu. Pengalaman pribadi ya, ada rahasia di antara kita.
Oke, ini gitu. Tanya itu kenapa kok Di tim Mbah berarti. Nah. terus sebenarnya di bawah spray. Nah, itu ngepojal Pak Wi. Oke, sekarang kita lihat yang impresionistik ya. Nah, ini bentuknya masih seperti tadi ya, masih realistik. Tetapi cara tangkapnya dia tidak lagi dengan halus, dengan gradasi gitu. Tetapi goresan-goresan, brasur-brasurnya lebih kasar untuk menangkap kesan cahaya. Impresionistik. Ini tahun 1872. Pelukis impresionisme. Senimannya berarti impresionis. Namanya Alfred Sisley. Ini juga sama, masih di dalam impresionistik. Tentu ini impresionisme ya. Kalau impresionisme itu saya membahas tentang aliran. Kalau impresionistik tentang gaya. Tidak selalu pelukis impresionisme, tetapi melukis dengan gaya impresionisme. Maka disebut impresionistik. Ini Camille Pissarro yang lebih ini ya, lebih impression lagi ya, ketimbang yang tadi. Nah, ini tokoh utamanya impresionis yaitu Claude Monet, Impression Sunrise, bagaimana kesan matahari terbit. Yang inilah nama impresionisme itu dimunculkan. Saya tidak akan terlalu fokus di sini karena fokus kita ada di deformasi. Terus ada juga karya-karya yang iki mospete larang loh. Ini kan akibatnya nih ya. Kalau pandeminya negatif ya, pandemi negatif, tapi wetenge malah positif gitu. Nah, gitu tuh. Bisa ya tapi. Ini kan garis-garisnya kan lebih ekspresif ya. Garis-garisnya tidak lagi detail seperti yang realistik ataupun impresionistik. Tetapi bentuknya tidak mengalami deformasi. Bentuknya apa adanya kan? Bentuknya apa adanya, strukturnya apa adanya. Ini strukturnya apa adanya. Sama. Ini karyanya Avandi. Nah, ini nggak tahu ini. Dapat dari Instagram ini. Dapat dari Instagram. Oke. Nah, ini sekarang saatnya kita masuk di utama kita ya. Deformasi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Arya Sutirta tadi berasal dari kata D dan form, tidak akan saya ulang lagi, adalah perubahan bentuk. Nah, sekarang kita akan melihat variasinya. Tentu nanti ada bentuk-bentuk antara satu dengan yang lain itu ada variasinya banyak sekali. Seni, kita ketika belajar seni itu selalu seperti itu. Justru seniman itu akan berusaha melawan pemetaan yang dilakukan oleh pewacana seni. Pewacana seni itu bisa peneliti seni, bisa akademisi, bisa kurator, bisa kritikus, bisa wartawan. Nah, seniman ini biasanya kalau misalnya deformasi itu ada 5, dia malah membuat yang ke-6 atau yang ke-7 kan gitu kan. Berusaha menyelisihi apa yang ada. Itulah hebatnya seniman kan di situ. Kalau seorang filsafat seni mendefinisikan suatu seni, nah dia berusaha membuat karya seni yang tidak sesuai dengan definisi kan gitu. Nah, makanya teman-teman sebelum ke sana ya, kita tahu dulu dasar-dasarnya. Ada pelajaran penting dari Garry Kasparov, pemain catur. Ada yang suka main catur di sini? Ada? Kalau suka, habis ini kita bisa bermain. Tapi dengan deformasi langkah. Garry Kasparov itu bilang begini, seorang grandmaster, seorang pemain catur yang ulung, itu pasti akan paham dengan aturan-aturan main catur. Bagaimana pertama menguasai petak tengah, bagaimana bidak-bidaknya dikembangkan, semuanya dikuasai, semuanya diketahui. Tetapi pemain yang beyond grandmaster, pemain yang ulung, itu justru menyelisihi itu semua. Justru melawan itu semua. Tetapi dia sudah tahu dulu. Nah, teman-teman gitu. Sebelum nanti rekan-rekan menjadi seniman hebat, seniman ulung yang akan bertindak kreatif, yang akan membuat suatu terobosan-terobosan yang unik, yang akan melawan semua aturan-aturan berkesenian seperti ini, teman-teman ketahui dulu.
ini loh ada ini, gitu. Orang terus ujuk-ujuk, Rono malah merasa sudah menemukan sesuatu, ternyata masih berjalan di tempat kan. Nah itu yang sering terjadi kalau kita tidak mempelajari suatu atau tidak mempelajari seni secara akademis, secara bersama-sama dengan diskusi hasilnya seperti itu ya. Maka kita pelajari dulu yang standar. Ya. Kita lihat dulu karya yang deformasi simplifikasi. Ini sudah sejak zaman dulu seniman membuat karya seni yang simplifikatif ya. Ini karya lukis di dinding gua prasejarah di Spanyol, di El Castillo, yang menggambarkan gajahnya dengan cara yang sederhana. Belalainya itu hanya satu garis itu, karena disimpelkan, disederhanakan. Ini Muchtar Appin menggambar pelabuhan dengan akrilik tahun 1987 yang sangat sederhana kan, ini gambar perahu. Yang ini dulu membuat ITB itu disebut sebagai laboratorium barat itu karena cara ngelukisnya seperti ini ya. Ikut mempelajari sesuai dengan kurikulum yang ada di barat, karena dosen-dosennya kan memang dari barat ya, dari Belanda. Maka dulu ada pertentangan itu antara ISI dengan ITB. Kalau ISI itu banyak atau ASRI lah ya, lebih tepatnya ASRI dengan ITB, dengan seni rupa. Kalau ASRI itu banyak membuat karya-karya yang lebih berbau kerakyatan gitu, berbau sosialisme, realisme. Yang ITB itu lebih ke arah barat seperti ini. Maka itu pertentangan itu. Meskipun kalau kita pelajari nanti ya sosialisme, realisme itu juga banyak belajar dari barat juga. Kalau sekarang udah cair lah ya. Kalau sekarang sudah cair. Ini salah satu lukisan pada masa itu yang dibuat oleh Muchtar Appin. Ini Jan Arp melukis laki-laki dengan bringosnya itu, dengan kumisnya, dengan cara yang sangat sederhana. Nah ini sayangnya orangnya pergi. Saya buka juga, nemu ini di Instagramnya. Baru saya datang ini. Monggo diterangkan Pak Wi, tentang apa ya? Iki apa judulnya Pak Wi? Judulnya apa Pak Wi? Ini simplifikasi dari Pak Wiono. Bentuk-bentuknya karya Pak Wiono yang bentuknya simplifikatif. Tentang apa ini Pak Wi? Kampung halaman ya. Kampung halaman berarti yang bulat-bulat itu pohon-pohon gitu Pak. Ya itu kan sangat simpel kan. Jadi pohon itu bikinnya cuma bulat dengan garis saja. Biar seperti lollipop. Karo apa? Karo pingpong kan loh. Bat pingpong kan gitu. Ya sekarang kita lihat yang distorsi. Distorsi itu dipiuhkan. Dipiuhkan itu ya bisa dibesarkan, bisa dikecilkan, bisa dicaneng-caneng, bisa dijembet-jembet gitu kan. Seperti apa? Jembeng ya. Jembeng ya. Ini nih loh jembeng. Mungkin ada yang dari luar Jawa? Luar Jawa? Banyak ya. Yang tidak bisa bahasa Jawa lah. Kalau luar Jawa bisa bahasa Jawa berdua. Yang tidak bisa bahasa Jawa siapa? Angkatan. Nah, ini kesempatan untuk belajar ya, belajar. Nah, gitu. Jadi jembeng gini nih. Nah, itu bayangkan distorsi itu seperti itu. Terus ini contoh yang lain. Ini dikecilkan kepalanya. Yang kalau di buku-buku sejarah judulnya China's Horse, kuda China. Tetapi lukisan ini lukisan prasejarah di Prancis, di Gua Lascaux. Kenapa kuda China ya? Karena seperti lukisan China. Padahal tidak ada tulisannya di situ China's Horse itu, orang prasejarah kok nulis ya. Namanya enggak prasejarah kan. Apa njur mbiyen ana pelukis Cina teko ning Prancis nglukis njur balik ngono ya. Ya enggak juga ya. Ya itu karena peneliti sekarang aja yang memberikan nama seperti itu. Dipiuhkan di kepalanya, dibesarkan di perutnya. Nah, kalau teman-teman mengamati seni tradisional itu banyak yang memakai deformasi, distorsi. Mulutnya dibesar-besarkan, dipanjang-panjangkan.
terus tangannya dikecil-kecilkan, dipanjang-panjangkan. Nah, itu termasuk salah satu jenis deformasi, distorsi. Meskipun nanti ya bisa jadi satu karya itu mengandung banyak unsur. Ini ada distorsinya, ada stilisasinya. Stilisasi itu nama lain dari dekorasi tadi, dekoratif. Tadi Pak Wiono memakai istilah dekoratif. Dekoratif dengan stilisasi sama, menghias. Terus kita lihat destruksi. Nah, destruksi itu dirusak. Yang dirusak apanya? Yang dirusak adalah strukturnya. Strukturnya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti diminta melukis komputer, destruksi, orang jur komputernya dibanting, ditutuk, dijak-ijak, terus dilukis. Enggak, itu namanya lukis realistik ya. Lukis realistik, komputer rusak. Nah, gitu. Nek destruksi ya ini strukturnya diubah. Tapi yang sing dicontoh apa nih? Makanya ini saya bilang ini saatnya Anda kreatif. Sing didelok wong ngene dadine beda. Itu Anda kan akan dilihat sebagai seorang yang paranormal. Pase kok ngene. Bacaan dilukis kok iso kaya ngono. Mas lah nalarmu piye to Mas ya gitu kan. Seringkali kan tidak dipahami kan seniman karena cara pandangnya berbeda kan gitu. Itu salah satu karyanya adalah karya Eko Nugroho. Coba perhatikan struktur kepalanya itu juga sudah berubah ya. Kepala yang harusnya satu menjadi dua kan tumpuk. Ini juga. Nah ini lebih kompleks ya, lebih kompleks. Karena yang didestruksi adalah, monggo Pak Wi. Yang didestruksi adalah kota. Ini kan coba perhatikan ya. Itu ada banyak elemen ya. Ada gedung-gedung bertingkat, ada jalan, ada. Tetapi semuanya didestruksi, dirusak, didestruksi. Strukturnya diubah gitu. Terus, nah ini sama ini. Ini biola dengan teko. Jak itu ini. Wadah banyu singgi teko. Ini dengan cara didestruksi, dengan cara dirusak, Picasso membuat ini. Terus sekarang transformasi. Transformasi itu adalah mengubah atau memindahkan ya. Trans itu kan berpindah. Transformasi itu memindahkan dari satu karakter objek ke karakter objek yang lain. Ini kita melihat yang sebelah kanan itu karakter kulit, terus yang sebelah kiri itu karakter bumi, kayak peta itu ya, kayak peta. Nah itu ada transformasi, ada perubahan antara yang satu kulit manusia, yang satu adalah kerak bumi. Nah, itu transformasi. Yang membuat adalah Wolfgang Windmoser, Girl Like and Set Earth. Cat minyak di kanvas. Oke, selanjutnya. Nah, ini karya yang sangat terkenal, alumnus ISI Yogyakarta, sudah senior, namanya Ivan Sagito, pelukis surrealistik Jogja. Karya ini sekarang ada di Museum UHD. Nah, kita lihat ada transformasi. Transformasinya dari apa? Kalau transformasi itu mesti ada dua unsur ya. Unsur A ke unsur B. Nah, ini unsurnya adalah unsur sapi, unsur kulit sapi ke kain, ya kan, ke kain. Kita lihat misalnya setelah punuk sapi itu kan ada apa? Glembreh-glembrehnya. Tolong cari di KBBI glembreh. Ada enggak? Glambir. Ono Pak nek glambir. Glambir itu ngono titik ya. Glambir-glambirnya koyone ora. Glembreh-glembrehnya ke ini, ke kain, ya, ke kain. Itulah deformasi, transformasi. Nah, sekarang kita lihat ada lagi ini karya menarik ini. Ini karya Teguh Wiyatno, seorang pelukis cat air, alumnus ISI Yogyakarta juga, seni lukis. Kita lihat ada transformasi di apel ini, dari apel menuju ke reruntuhan. Nah, ini deformasi,
transformasi. Nah, ini bukan seni lukis ya, bukan seni lukis, tetapi contoh yang tepat. Kalau kita lihat ini karakternya, ini kan bentuk 3 dimensi pun bisa transformasi. Dari AK ke keris. Itu kan luar biasa. Judulnya Kiai Kalashnikov. Judulnya ya unik kan. Kiai kuwi nggih keris, Kalashnikovnya itu AK-nya itu kan. Yang satunya lagi Goho. Ini project S2 itu. S2 tesis itu. Penciptaan karya seni dengan karya-karya AK. Nah, mungkin Pak bisa menerangkan. Monggo Sedikit aja. Ya khusus tentang kursi roda ini idenya sederhana. Saya itu orangnya senang airsoft gun, sama Denny juga pernah main airsoft gun. Punya koleksi senapan dari yang AEG sampai yang plastik sampai yang full metal itu punya. Dan ketika TA itu kan saya melihat kok kita bebas ya membuat karya, tidak harus lukis ya. Ini peluang saya. Karena juga saat itu sedang booming lukisan, banyak tawaran pameran dan akhirnya malah kita cenderung lukis. Bener, jangan dibilang ditawari galeri tiap bulan ada pameran tuh keren. Keren sih keren, tapi otak kalian seperti diinjak sapi rasanya. Besok gambar apa? Besok gambar apa? Kadang sampai maaf ya, sampai saya tuh muak dengan lukisan. Akhirnya saya harus tetap lulus nih. Gimana caranya ya? Bikin gambar 3 dimensi, karya 3 dimensi. Dan kebetulan yang ada di depan saya cuma senapan AK-47. Nah ini idenya awalnya sederhana. Saya nonton film Tom Cruise, tahu nggak Tom Cruise? Nah itu kan yang ganteng itu kan. Itu pernah main film Born in 4 July. Dia seorang warga sipil Amerika yang lahir bulan 4 Juli, hari kemerdekaan Amerika, dan mendaftarkan diri sebagai tentara dan dikirim ke Vietnam dengan semangat patriotis yang tinggi dan merasa membela negara kan. Sampai sana kena mortir, kakinya buntung semua. Ya dengan kecewa dia pulang. Dengan harapan dia akan dihargai sebagai pahlawan. Dan ternyata di sana malah didemo. Siapa pendemonya? Ya Flower Generation itu kan yang anti kekerasan itu kan. Ketika dia di panggung menyatakan keadaan di Vietnam, dia malah didemo, dilempari macam-macam. Nah, dia sakit hati. Aku tuh berjuang untuk negaraku, tapi pulang ke rumah nggak dianggap sama sekali gitu. Nah, ini menginspirasi saya ketika saya bilang go home itu ya, ketika tentara pulang tidak selalu jadi pahlawan, tidak pulang dengan bintang jasa, disegani orang, dikasih selamat datang kolonel siapa tuh nggak. Kadang ya ada yang pulang naik kursi roda, harus ngelamun di jendela sampai tua tuh ada, sampai akhirnya jeder bunuh diri juga ada. Nah ini idenya sederhana, karena dalam TA saya senapan itu hanya objek, tetapi saya harus mendeformasi menjadi bentuk lain supaya tidak menampilkan kekerasan. Karena saya sadar sebagai pemain airsoft gun Pak Dini ya, sensasinya nikmat loh. Hari ini kamu bunuh orang berapa orang? Oh aku udah kill 10 orang. Ada yang baru sekali belum nyenggol pelatuk udah cedak hit, nggak enak banget rasanya. Nunggu 1 jam, tahu-tahu baru 1 menit udah hit, nggak enak. Tapi kadang ketika puas, aku tadi udah bantai 10 orang, pakai snap, tapi gini, oke lah kita seneng pulang, wah seneng cerita, pakai bikin status di Facebook. Tapi sadar nggak kalau perang beneran tuh mengerikan? Itu cuma plastik, jadi jangan dikira kita tuh bangga tuh bener, jangan. Kita malu harusnya. Kita tuh prajurit plastik, kita perang ketawa-ketawa mereka. Nah, akhirnya saya sadar bahwa perang ini harus dirubah dalam karya saya. Jadi saya tidak mau menggambarkan heroisme membunuh orang itu, saya nggak mau. Ya ada keinginan itu kuat, tapi saya sedang punya misi untuk menjalankan proyek tugas akhir ini sebagai kampanye anti kekerasan, anti perang lah. Orang ini berjiwa mulia gitu loh. Meskipun tetap nafsu juga, lihat perang masih nafsu, nonton film perang. Gitu. Akhirnya gini ya, harus senjata itu berubah fungsi dari alat pembunuh menjadi korban. Nah, yang saya sorot di sini korban, karena saya bukan pelaku. Kalau ketika saya ketemu dengan orang Afghanistan ya, di sini ada mahasiswa namanya Nezar, dia bercerita perang itu mengerikan. Saya respect, saya nggak mau bercanda dengan dia. Makanya saya di posisi ini saya menganggap saya harus menghormati para korban dengan cara membuat karya yang menggambarkan para korban. Nah, di sini saya gambarkan adalah seorang veteran yang pulang dalam kondisi cacat. Dan kursi roda itu harus terbuat dari senjata. Kenapa saya memaksakan diri? Karena saya melihat AK-47 itu punya unsur lengkung. Yang saya ingat dari kecil, ketika saya diajak bapak saya, kan kerja di pangkalan Angkatan Laut ya, namanya Sional Semarang. Sekarang sudah tenggelam. Saya tuh diajak provosnya. Karena saya gambar tayang, gambar meranjau. Ayo kami ikut saya. Diajak masuk, bukan pintu, di dalam gambar. Astagfirullah. Saya lihat tuh AK-47 berjajar. Berak-rak, entah berapa ratus, nggak tahu. Senapannya ditaruh miring semua. Jadi
magazinnya ke atas semua tuh kan. Udah kamu gambar gitu. Kok sama semua gitu. Akhirnya saya cuma gambar satu. Tapi itu membekas karena anak usia 7 tahun pertama kali melihat senapan asli, apa yang dia lihat itu akan membekas selamanya. Akhirnya senapan AK yang punya magazin melengkung itu yang menjadi ciri saya. Kalau saya gambar senapan, ya mesti magazinnya melengkung gitu loh. Dan saya baru sadar itu AK-47 ketika SMA. Dan ketika saya kuliah, unsur melengkung ini bisa disusun menjadi roda. Jadi seperti orang bermain puzzle. Hanya butuh berapa? Ya butuh mungkin 10, mungkin 8. Terpaksa saya harus borong AK banyak. Ya karena budget, akhirnya saya beli yang plastik. Yang satu box 250.000, saya beli 30 box, dipotong-potong, gagal ya beli lagi gitu kan. Dan akhirnya ya nggak susah lah. Akhirnya cuma motong-motong nyusun-nyusun seperti kita bermain puzzle itu. Jadi ini batangnya taruh di lantai. Oh ini kurang cocok, diganti aja gitu. Akhirnya pas. Ya itu saya pikir sebagai ide yang orisinil ya. Karena saya sudah browsing beberapa karya AK-47 di luar negeri juga kebanyakan digunakan sebagai karya, tapi dalam bentuk kursi tahta, kursi apa dan sebagainya. Tapi kalau kursi roda, insya Allah nggak ada. Insya Allah itu baru saya. Ya. Apalagi keris. Itu sebagai ciri khas saya sebagai orang Jawa. Saya harus menandai dalam karya saya ada sisi Jawa, unsur Jawa dalam salah satu di antara karya itu. Gitu Pak Denny, kira-kira. Menarik ya. Nah, Denny juga. Oke, Pak Denny. Oke, monggo. Pertanyaannya kemudian kita mulai itu kita. Nah, itu. Betul. Apakah karya seperti ini Ya. boleh? Ya, itu. Menarik ya. Jadi lukis. Saya akan menjawab Oke. dulu sebelum Pak Denny Ya, betul. Monggo, Pak. menjawab atau kalian punya jawaban. Sebagai seorang pelukis, kemudian apa yang kita dengar dari Pak Yoyo itu kan kemudian dia mengalami kegelisahan. Dia tidak cukup atau kemudian dia merasa mentok. Dia nggak mungkin melahirkan idenya itu kalau misalnya dalam kategori 2 dimensional saja. Nah, kemudian dia melukis dengan menggunakan atau memakai medium 3 dimensional. 3 dimensional. Ini artinya apa? Ya, artinya Anda seorang pelukis juga bisa melahirkan ide gagasan Anda melalui medium yang berbeda sama sekali. Medium 3 dimensional. Ini artinya apa? Artinya Anda mungkin nanti akan boleh begitu ketika masuk ke seni lukis konsep. Karena sudah banyak yang melakukan itu sepanjang apa yang Anda sampaikan atau Anda akan ciptakan nanti sesuai dengan konsep. Jadi begitu kira-kira. Kalau kemudian ada semacam pertanyaan yang terbersit di pikiran. Oke. Menarik ya. Dan gini teman-teman ya. Kita mesti jelas dulu mendefinisikan apa itu lukisan, apa itu patung, apa itu grafis, apa itu sketsa dan sebagainya. Kalau lukisan itu adalah suatu karya seni rupa yang kebentukannya dihadirkan dengan perbedaan warna atau lebih tepatnya perbedaan tonalitas. Kalau patung atau karya 3 dimensi itu adalah karya seni rupa yang kebentukannya dihadirkan dengan volume. Tentu di seni lukis deformasi ini yang diminta adalah karya-karya seni lukis. Belum karya-karya 3 dimensional atau tidak karya-karya 3 dimensional. Tetapi untuk karya tugas akhir, apalagi karya seperti Pak Yoyo kan tugas akhir di S2 ya, itu bisa tidak lagi seni lukis tetapi seni murni. Nah, karya-karya seni murni tidak lagi dibatasi apakah halus lukis, patung, grafis. Ya. Prodinya seni murni. Karena prodinya seni murni, boleh. Jadi namanya judulnya juga bukan lagi lukisan sebagai enggak atau penciptaan lukisan enggak, penciptaan seni murni. Nah, penciptaan seni murni apa itu seni murni? Seni murni adalah karya yang dibuat untuk membangkitkan pengalaman estetis tanpa mempertimbangkan unsur kegunaan. Nah, kalau nanti kegunaan itu ada atau dipertimbangkan, jadinya seni terap.
Bedanya seni terap dengan seni murni adalah unsur kegunaannya. Kalau seni murni itu kegunaannya ya semata-mata membangkitkan pengalaman estetis. Ini kan Pak Yoyo tidak sedang membuat kursi untuk orang yang sedang sakit kan. Yo ambrol. Ini memang untuk membangkitkan pengalaman estetis. Tetapi untuk seni lukis di formasi ini, tugas kita masih di dalam koridor seni lukis. Menggunakan cat, menggunakan warna, bentuk dibedakan dengan warna. Meskipun nanti ada tambahan kolase, tambahan tekstur dan sebagainya dimungkinkan. Gitu nggih. Gitu. Ini apa kok dihadirkan untuk memberikan suatu pancingan atau stimulan kreativitas bahwa transformasi, kita sedang membahas tentang deformasi transformasi, itu tidak hanya pada lukisan. Di dalam karya 3 dimensi pun dimungkinkan. Bahkan ada itu yang membuat kunci gavel gitu ya. Terus belakangnya itu kayu gitu. Jadi ada transformasi dari kayu ke besi. Itu juga transformasi. Oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang non representatif juga akan kita ajarkan di sini. Paling tidak nanti teman-teman akan ketemu abstrak atau abstraksi. Abstrak atau abstraksi. Yang kaligrafi, kalau kaligrafi mengambil suatu font atau suatu bentuk dengan kaidah-kaidah tertentu dan biasanya masih mempertimbangkan teksnya, masih mempertimbangkan bahasanya. Kalau grafiti cenderung lebih liar. Jadi yang menjadi acuan adalah hurufnya itu. Kalau kaligrafi itu masih mempertimbangkan juga teks kalimat yang diacu. Secara umum seperti itu. Sekali lagi nanti teman-teman bisa menyelisihi hal itu. Abstraksi masih ada acuan, masih ada suatu hal yang dilukis, hal yang diacu. Misalnya ini, Piet Mondrian melukis pohon apel. Ya masih bisa kita telusuri pohon apelnya itu di sebelah mana. Atau ini Picasso ketika membuat biola kan masih bisa kita telusuri, tetapi bentuknya udah benar-benar hilang. Itu abstraksi. Ini Sadali ketika membuat pelabuhan judulnya, kalau nggak dijuduli pelabuhan kita nggak tahu, tetapi ketika lukisan ini dijuduli pelabuhan kita tahu, oh ini ada kapal gitu kan. Karena apa? Karena judul itu menjadi jangkar agar bahasa visual itu tidak kesana kemari. Nah ini judulnya panjang tetapi puitik. Salah, ini bukan Sadali. Kota berkabut, entah sisa hujan, entah sisa asap. Salah, bukan Sadali. Ibu tadi copy paste. Siapa tahu senimannya? Karya siapa ya, Pak? Nanti silahkan di follow Wiono di Instagram. Puitis Pak. Sisa judulnya puitis, karyanya puitis. Oke. Terus sekarang kita lihat yang abstrak ya. Murni abstrak. Nah, kalau ini abstrak, benar-benar murni abstrak. Pure abstrak. Si Piet Mondrian ini ketika melukis judulnya Composition 2 in Red, Blue, and Yellow. Red atau merah di sini artinya apa? Ya artinya hanya merah. Dia mau mengembalikan merah sebagai merah, biru sebagai biru, kuning sebagai kuning. Tidak ada arti macam-macam. Tidak merah berarti biasanya itu apa? Berani. Tapi aja kuali ya. Merah itu berarti berani. Engko bahasa ning perapatan ono traffic light bangsu merah berani. Wah. Nah, kalau Piet Mondrian bentuk atau lukisan itu adalah 2 dimensi. Jangan dibuat ada tipuan-tipuan kedalaman seperti perspektif. Maka dia mengembalikan flat ke flat. Ya, lukisannya datar itu. Sengaja dibuat datar. Itulah yang disebut dengan formalisme. Formalisme itu suatu karya seni yang hanya mengangkat form, mengangkat bentuk. Tidak lagi pengen atau tidak mau ada muatan sosial, muatan politik, nggak mau. Dia hanya maunya tentang kebentukan.
Ini Jackson Pollock dengan cipratan-cipratan. Artinya apa cipratan-cipratan? Ya ora atine. Ya wis cipratan kuwi kan. Tak ciprati kok. Terus ini karyanya Zulkarnain ini. Ini garis-garis di jajanan itu ya, kayak lapis ya, kayak lapis. Kain tenun. Pakaian. Itu teman-teman ya. Dan rekan-rekan semua, nanti di seni lukis deformasi ini juga akan diajak untuk mengeksplorasi teknik. Kalau kemarin seni lukis dasar 1, seni lukis dasar 2, terus sekarang namanya seni lukis and plein air dan seni lukis realistik. Teman-teman kan tekniknya realistik ya, tekniknya apa adanya, tekniknya half tone, tekniknya gradasi ya. Nah kalau sekarang tekniknya macam-macam. Tekniknya macam-macam. Ada boleh atau ada juga yang nanti karya dengan teknik half tone. Half itu tengah, tone itu nada tengah. Atau nama lainnya gradasi. Ada nada tengah. Ini half tone juga, nada tengah. Meskipun hitam putih, kalau teman-teman bisa memakai half tone ini akan memberikan kesan warna, kesan berwarna. Ini karya Pak Dendi yang paling nakal. Saya paling benci seumur hidup itu, merusak karya orang. Ini ada. Itu Pak Dendi. Ya, baik. Ini jenis karya parodi. Parodi itu satu jenis bahasa ungkap seni postmodern yang memakai karya lama untuk dipelesetkan. Jadi kalau seni modern itu kan kaidahnya kan seni itu harus sesuatu yang baru, harus kreatif. Semboyannya adalah shock of the new, mengagetkan dengan hal-hal baru. Pelukis neoklasik dikagetkan dengan romantikisme. Melukis ya enggak dengan akal, tetapi dengan rasio. Nanti romantikisme dikagetkan dengan realisme. Melukis kok rasa, melukis apa yang ada. Nanti realisme dikagetkan lagi dengan impresionisme. Melukis kok apa yang nampak. Yang nampak ini kan kesan, ya udah yang dilukis kesan aja, jadinya impresionisme. Impresionisme dikagetkan lagi dengan ekspresionisme. Melukis kok kesan, melukis ya apa yang ada di dalam perasaan. Nah itu terus menerus ya kalau seni modern. Nah kalau seni postmodern itu tidak lagi menghadirkan sesuatu yang baru, tetapi yang lama itu dipakai ya, untuk membuat shock. Kalau kita lihat di dalam sejarah ya salah satunya Marcel Duchamp ketika membuat karya judulnya LHOOK. Itu bentuknya kartu pos gambarnya Mona Lisa tapi dikasih kumis itu. Dikasih kumis. Itu salah satu karya parodi. Nah, saya mengambil parodi karyanya Jacques-Louis David, seorang pelukis neoklasikisme, judulnya Sumpah Horati. Sumpah Horati atau The Oath of Horati. Jadi akan ada perang antara keluarga Horati melawan keluarga Curiati. Itu perang bela negara gitu, bela bangsa saat itu. Padahal antara keluarga Horati yang dilukis ini adalah keluarga Horati, aslinya tidak ada yang di tengah ini. Aslinya harusnya saya tunjukkan aslinya ya, karena aslinya yang masih benar Pak, yang belum rusak. Ya, yang belum dirusak. Nah, ini. Janggal ya karya ini. Tapi ya perlu ya karya-karya yang nakal itu gitu ya. Ini merusak image dari sebuah karya yang sudah populer dan nonton jadi shock gitu. Ya di prank kan, di prank. Nanti dicari apa namanya? Nanti dicari nih, judulnya The Oath of Horati atau Sumpah Horati, keluarga Horati. Karena seharusnya emang nggak ada yang bertikai di antara kedua kubu. Mereka itu satu kubu. Nah ini sebenarnya bapaknya sedang meminta anaknya bersumpah, namanya Sumpah Horati. Ini bapaknya Pak Horati meminta anak-anak Horati ini untuk sumpah, kowe nglawano keluarga Curiati yo. Padahal kenapa kok disumpah? Karena mereka itu berhubungan keluarga. Ini anak-anaknya yang perempuan ini ada yang menantu dan ada yang bertunangan. Tapi kowe kudu bela negara yo, lawan kono tak sumpah. Terus aku teko, ojo ngono kuwi, ojo gelut-gelutan kan gitu kan. Ini. Maka jadilah karya ini saya lukis dengan cat air hanya berwarna hitam. Oke, itu tetapi untuk contoh half tone-nya nada tengah. Terus ada juga impasto. Impasto itu saling menumpuk ya, tumpuk-tumpukan. Ini beberapa karya teknik impasto. Ini karyanya Erizal.
Erizal A sekarang sedang berpameran di Gajah Galeri, tebal-tebal. Ada juga teknik transparan. Nah, ini ada juga seorang seniman dengan cat air. Ini siapa ya Pak? Pelukis ya jenisnya Pak? Lali ya. Pak Sekjur. Ini transparan ya. Jadi transparan itu berarti putihnya adalah putih kertas. Warna gelapnya itu semakin dibuat terakhir ya. Putihnya kertas, terus warna kuning misalnya gitu. Ini karya saya tahun 2000-an untuk pameran yang di Galnas itu manifesto yang kemarin, sekarang kan sedang manifesto ya, yang kemarin berarti sekarang tahun 2000 berarti 2000. Ini besar, ini cat air ukurannya 120, ini bukan 140, 120 itu dengan cat air. Kertasnya kertas Artes kalau teman-teman mau cari kertas cat air yang lebar. Nah, ini salah satu bentuk teknik transparan yang belum jadi, sengaja saya tampilkan biar kelihatan transparannya. Putihnya itu putih kertas. Ini karya belum jadi oleh William Berryman. Kalau yang cat minyak dengan transparan itu kita bisa melihat misalnya karyanya Pak Peke itu pada beberapa tempat. Nah, ada juga karya yang opik. Opik itu menutup. Lelean. Nah, ini karya lelean. Ini karyanya Nyoman Irawan. Ada lelean-leleannya. Ini karyanya D. Kustrita, cucunya Kusbini, dengan lelean-lelean. Ini juga karya salah seorang dari kita. Ada leleannya. Ini cipratan yang terkenal tentu Jackson Pollock. Ada juga Nyoman Irawan juga memakai cipratan-cipratan. Nanti teman-teman akan diminta mengeksplorasi, tidak lagi teknik-teknik yang seperti biasanya. Ada juga kerok ya, teknik kerok. Karya seniman besar yang dulu pernah jadi dosen di tempat kita di ISI Yogyakarta, di seni lukis, namanya Pak Agus Kamal. Ini tekniknya kerok. Ini saya ceritakan tentang Pak Kamal karena ini inspiratif, penting ya. Ini teknik Pak Kamal yang kerok ini didapat dengan susah payah dan tidak sengaja sebenarnya. Tidak sengaja tapi susah payah. Jadi ceritanya gini. Pak Kamal itu kalau ngelukis presentasi di kelas selalu dikritik. Jadi nanti teman-teman nggak masalah kalau dikritik, itu biasa. Jadi bawa ke kelas dikritik, sampai bingung deh, stres. Aku nggak mau lukisan apa kok dikritik ya. Terus akhirnya dia pulang, dia agak marah gitu, ngambil pisau mau dirusak. Itu mau disobek itu, marah itu. Wah, aku mangkel, sulit ya. Tapi ternyata dilihat itu yang kena goresan pisau. Loh, kok apik artistik kan, putih-putih itu kan. Kan kanvas kena cat terus digores kan jadi putih itu. Artistik. Gores meneh sampai yang paling putih itu dengan goresan yang banyak. Itu adalah putihnya kanvas. Nah, dia membuat dengan cara seperti itu. Ada teknik-teknik kerok. Ini juga teknik kerok Made Sukadana. Dikerok dengan cepat kali ini ya. Kalau tadi kan diulang-ulang, ini kerokannya lebih ekspresif. Jadi Pak Kamal ini teknik kerok, Made Sukadana juga teknik kerok. Ini kalau pameran mudah mencari sponsor. Barpilik sponsor kan. Judulnya pameran masuk angin. Barpilik remasan ya, saya remasan. Direkam miso. Baleni. Asem itu cara halus untuk mengatakan asu. Karena itu pelek sama saya kira itu. Kalau saya bilang asem itu. Wah. Aku tahu kamu ingin ngomong asu tapi kamu nggak berani ngomongnya asem. Iya. Oh. Ya gitu. Berapa jadi balik. Nah, nanti teman-teman juga akan diminta membuat kolase juga tekniknya. Ini salah satu contoh kolase oleh Picasso. Ataupun teman-teman juga diminta membuat teks. Baik, rekan-rekan, itu tentang idenya tidak akan saya bahas.
Nanti teman-teman akan mendapatkan tugas tertentu. Silakan kalau ada pertanyaan, mana yang belum jelas, mana yang masih pusing. Kanvasnya nanti macam-macam ya. Ada kanvas yang ukuran standar, standarnya tetaplah 75-50 ya. Tetapi nanti akan ada yang diminta 2 meter. Akan diminta persegi, akan diminta bulat, akan diminta segitiga, akan diminta berlubang. Tapi untuk tugas pertama agar mudah, siapkan dulu yang ukuran 60-80. 60-80. 60-80. Nanti sekalian biar teman-teman kalau ada pertanyaan ya. Tugas pertama membuat flora. Deformasinya adalah stilisasi, objeknya adalah flora. Blok. Di blok ya? Blok Pak Wi? Blok ya? Teknik blok ya? Teknik blok. Teknik blok itu flat. Jadi tidak ada gradasi, tidak ada gradasi. Warnanya itu ya merah ya merah. Tapi dalam bidang itu ya merah, biru, kuning itu tidak digradasikan. Di blok ya, teknik blok namanya. Tidak saya tulis di situ karena banyak kan saya tulis ada dan lain-lain gitu. Ada kan? Dan lain-lain. Banyak sekali kalau ditulis. Teknik blok dengan anek blok pakai akrilik nggak apa-apa lah ya. Nggak pakai akrilik biar gampang. Nanti tetapi tetap siapkan cat minyak juga ya karena kita akan berulang kali itu cat minyak akrilik, cat minyak akrilik. Karena ini blok silahkan pakai akrilik aja nggak apa-apa. Akrilik, stilisasi, flora. Oke, ada pertanyaan silahkan. Ukuran 60-80. Oh iya, pesan saya jangan terjebak ke bentuk-bentuk dekoratif tradisional. Ya. Boleh mengacu ke itu, tapi teknik stilisasi tidak berarti harus dekoratif. Tidak ada. Dekoratif kayak modern, stilisasi kayak modern juga banyak. Intinya pada esensinya adalah stilisasi digayakan, stylish. Penata busana stylish bukan digayakan, digawe wow gitu loh. Jadi nggak sama atau bisa jadi disimpelkan. Simpel tapi digayakan. Bingung nggak? Terus jadi gampang mau ngene wes enggak, tapi simpel itu bentuknya jadi enggak terlalu daun tuh harus ada hijaunya, ada seratnya, ada enggak. Itu pusing kita. Jadi dibuat sederhana, cuma jangan terjebak pada bentuk-bentuk dekoratif yang tradisional. Aku gambarnya wayang kabeh. Gambarnya dekoratif apa sulur-sulur timur tengah semua, kan repot. Yang modern enggak apa-apa. Kalau sasaran saya malah harusnya bikin sendiri. Ala Anda, jangan terjebak, jangan berkiblat kepada gaya-gaya tertentu sana. Supaya belajar kreatif. Elek apa? Ingat ya, jelek gak apa, yang penting berusaha. Di sini kita belajar tuh namanya karya-karya pertama tuh pasti banyak gagalnya. Tapi nggak masalah. Yang penting bener dulu. Perkara bagus atau enggak tuh nanti yang penting bener ya. Stilisasi, digayakan. Kedua tekniknya blok. Nggak boleh ada gradasi. Harus padat, harus antar warna dan warna batasnya jelas. Itu bener dulu. Supaya nggak pusing. Kalau dibuat langsung tekniknya dekoratif selesai. Nah, bebas, tapi di sini kita diajari untuk belajar pada satu teks atau konteks yang ketat ya, dekoratif dan blok. Ya, yang dimaksud stilisasi dengan apa tradisional tadi, contohnya seperti ini ya. Ini batik misalnya. Ini ya biasa. Garinyontong ya kan? Garinyontong. Ini ada juga tradisional tapi tradisional Mesir. Ini unik ini. Nah, kehebatannya dekoratif atau kehebatannya stilisasi ini di sini. Dia tidak mengenal perspektif sebagaimana perspektif masa barat gitu. Perspektif masa barat. Perspektif yang ada di barat. Ini teman-teman tahu nggak? Ini lukisan tentang apa? Tentang kolam yang dikelilingi pepohonan. Coba perhatikan ini. Ini uniknya ya. Uniknya dekoratif itu atau deformasi stilisasi. Dia akan melihat dari sudut pandang yang paling khas. Kalau kita lihat kolamnya, ini dari atas, ya kan? Kolamnya dari atas. Karena kalau kolam dari samping, kalau kita kolam garis. Tetapi lihat ikannya dari samping, lihat bebeknya dari samping, ya kan? Kalau ini kan koyo bebek ambruk kan, neng kolam dari atas kan. Tapi itulah dekoratif. Terus ini pohonnya, pohon yang di atas itu nempel kolam karena ini kolam itu dikelilingi pohon, nempel gitu ke atas pohon macam-macam. Terus yang sebelah kiri
ini juga ada tanaman-tanamannya. Tetapi tanamannya ini bukan berarti tanaman ambruk. Mungkin tanamannya ambruk, bukan. Karena ini gaya. Nah, itulah mulai teman-teman tidak lagi terkekang oleh logika ya. Logika, terkekang oleh gravitasi. Ini pelukisnya udah tidak peduli dengan gravitasi. Nah, yang bawahnya itu uniknya lagi, itu tidak terus menempel di sini batangnya, tapi dari bawah lagi. Kan Yora tidak ada konsistensi, tapi itulah lukisan dekoratif itu, lukisan stilisasi. Uniknya di situ. Jadi dia akan mengambil dari sudut yang paling khas. Kolamnya dari atas, ikannya dari samping, pohonnya sak geleme gitu. Itu rekan-rekannya. Dan ini seorang pelukis besar namanya Widayah dulu dosen di sini. Ini juga stilisasi juga dengan berbagai macam keunikan-keunikannya. Yang kemarin ada karyanya Nasirun, tapi kok nggak ada ya di sini ya. Kemarin Nasirun itu salah satunya juga dengan stilisasi, deformasi stilisasi. Jadi jangan terjebak pada kon gawe, langsung ditolak, gawe batik, ya ditolak ya. Ini unik lah ya, unik. Oke, gitu nggih rekan-rekan ya. Ada pertanyaan silakan. Mumpung ini sekuatnya lengkap nih. Silakan. Pak, saya mau nanya ini. Silakan, aku mau jawab. Bikinnya di sini bareng-bareng apa di rumah? Yo, di rumah jadi gini, oke. Apa cara, nah ini sekalian ya. Gini teman-teman, kuliahnya ya. Oh, karena Anda kemarin kan ya online ya. Ya, gini. Karyanya, cara penilaiannya, karya dibuat di rumah, terus dipresentasikan di kelas. Pas hari, ini hari apa sekarang ini? Rabu. Setiap hari Rabu jam 9.30 Anda masuk kelas, paling telat 9.45 sudah nggak boleh ikut. 9.30 Anda masuk, bawa karya, ditaruh di depan, kita kritik seni ya. Kritik seni itu memberikan penilaian secara baik kekurangan maupun kelebihannya. Nah, teman-teman, ini sekaligus kontrak kuliahnya ya. Sekaligus kontrak kuliahnya. Minimal Anda masuk itu, atau presentasi tadi ya, presentasi karya, itu 75%. Artinya apa? Anda berhak bolos hanya 4 kali. Bolos 4 kali. Mbok sakit, mbok mati, mbok lara, mbok apa, 4 kali. 4 kali. Iya. Tapi kalau sudah lebih dari 4 kali berarti nggak lulus. Tidak perlu izin. Tidak perlu izin. Tadi ada yang WA saya, mohon maaf Pak, saya masih belum ke Jogja, masih di kampung gitu. Tak jawab, tidak perlu izin Mas. Anda berhak bolos 4 kali kan gitu kan. Mau sakit mau apa terserah lah. Mau sakit yang parah, mau sakit yang ringan, sakit paru, pulus, sakit paru, 4 kali dan ternyata sakit ya. Ya. Di rumah sakit itu baru ada surat. Ya, ada surat dan sebagainya. Nah, itu Anda presentasi ya. Presentasi sekali lagi ya. Ini saya ingatkan agar Anda tidak komplain terakhir. Presentasi bawa karya ke depan kelas itu minimal 75%. Atau dengan kata lain, Anda hanya diberi kesempatan 4 kali tidak presentasi. Gitu. Kalau sudah lebih, apapun alasannya ya, berarti Anda tidak boleh ikut ujian. Tidak bakalan lulus. Gitu. Anda buat dulu lukisannya. Besok tugas yang tadi disebutkan. Terus pekan depan masuk 9.30. 9.45 udah nggak boleh. Gitu ya. Wah, semangat jadi seniman kudu sing tenanan. Ini melatih kalau kelak rekan-rekan sebagai seniman profesional bekerja sama misalnya dengan galeri lah, dengan museum, itu harus tepat itu. Karena kalau nggak kasihan. Dia sudah memberikan jadwal, tanggal segini pemotretan, tanggal sini harus ditulis, tanggal sini harus buat katalog. Kalau molor-molor, repot. Gitu nggih. Ada lagi silakan pertanyaan. Silakan. Nah, kalau studio lukis yang di lantai 3 itu bisa dipakai, Pak? Itu silakan Anda rembukan dengan pihak kampus, dalam hal ini dekanat dan jurusan dan satpam gitu. Tetapi intinya
karya itu jadi atau kita nilai pada masa kuliah, pada hari kuliah itu, yaitu hari Rabu ya. Bisa Rabu jam 9.30. Gitu nggih. Iki saiki jam pira ya, Mas? Aku oh iya, mohon maaf ya. Saya nanti dengan Pak Wi, Pak Yoyo dengan Pak Arya, tapi saya jam 11.30 itu harus keluar karena kuliah gambar bentuk. Sekarang namanya apa? Kuliah gambar monokromatik. Kuliah gambar monokromatik. Nanti saya pulang pergi ya, masuk keluar masuk setelah 9.30. Gitu nggih. Ada lagi pertanyaan, silakan. Tugas 1 pakai akrilik ya, tugas 1 akrilik. Nanti tugas selanjutnya pakai cat minyak. Teman-teman siapkan aja. Sudah? Sudah beres semua? Nggak ada pertanyaan lagi? Oke, monggo Pak Arya mau menyampaikan sesuatu? Closing statement. Tadi kontrak kelas sudah belum ya? Belum. Baru saya singgung sedikit. Silakan kalau mau disampaikan. Baik, tadi sudah dijelaskan dengan sangat gamblang dan jelas berkaitan tentang apa yang menjadi concern utama dari kelas deformasi kita. Ya, tadi ada bentuk, teknik, dan ide. Lebih cenderung yang utama adalah bentuk dan teknik nanti. Ide nanti akan menjadi lebih besar peluangnya untuk dieksplorasi kalau di kelas representatif. Karena di kelas representatif itu kita sudah membebaskan kalian memilih isu, tema, subjek matter apapun untuk diangkat menjadi lukisan representatif ya. Jadi representatif itu dari kata to represent, menghadirkan ulang apa yang ada di dalam keseharian kalian dipadukan terhadap modal pikiran dan pengalaman-pengalaman yang dimiliki, baik pengalaman kultural, pengalaman pribadi, peristiwa, macam-macam. Itu nanti di representatif. Makanya di sisi ini, ide tetap yang disebut dengan kreativitas, gagasan atau ide itu menjadi basic dasarnya. Tetapi di sini, bentuk dan teknik itu menjadi daya tarik yang utamanya. Karena bentuk yang tidak kuat akan mempengaruhi bagaimana cara kalian memilih idiom, ikon, dan bentuk-bentuk tertentu di dalam step selanjutnya. Teknik yang kacau, yang jelek, itu juga akan menyulitkan mata menikmati karya itu. Karena ada sekian banyak teknik ya, banyak banget teknik itu baru dibuat tekniknya itu yang paling dasar lagi. Nanti ada pergabungan teknik-teknik yang sangat luar biasa yang dihasilkan oleh chat itu sendiri yang begitu kompleks. Sehingga teknik yang tepat, teknik transparan tidak akan tepat kalau kemudian kalian ingin membuat lukis-lukisan yang sifatnya impasto atau yang sifatnya opak. Ketidaktahuan cara menggunakan teknik itu dan ketepatan pemilihannya itu juga akan membuat kacau atau ketidakharmonisan di dalam lukisan. Jadi teknik itu dipelajari benar karena setiap teknik itu akan dipengaruhi terhadap pilihan catnya, terpilihan kuasnya dan pilihan material lainnya. Misalnya seperti paletnya, kemudian spatula dan sebagainya. Nanti bentuk dan teknik ini karena itu yang paling terlihat ya di depan mata kita itu. Jadi karena dia seni rupa, maka bentuk dan teknik kami tentu akan little bit rewel ya. Iya. Jadi kita akan bahasa kalian terlalu julid dan nyinyir kami itu nanti. Untuk kemudian mengupas. Maumu itu apa, Win? Mau saya begini. Kenapa bisa jadi seperti ini? Oh begini Pak. Oh berarti teknikmu yang salah. Teknikmu yang salah, kita tanyain kuasnya. Kita tanyain cat yang digunakan. Kita tanyain caramu menegakkan kanvas atau menidurkan kanvas atau memiringkan kanvas, tekstur kanvas seperti apa dan sebagainya. Kita akan sampai segitunya bertanya pada kalian. Karena teknik itu sangat mempengaruhi terhadap citra-citra visual yang nanti kalian tampilkan, ya. Sehingga ide kalian keren banget gitu, tapi bentuk dan tekniknya jelek, itu sama Pak Denny bilangin, ya udah, kamu ngomong aja deh, kanvasnya dibalik sama Pak Denny. Karena idenya bagus, eksekusinya jelek, ngapain ya? Udah kita dengerin aja ya dia ngomong kan, gitu. Karena gambarnya jelek kok. Jadi teknik dan bentuk itu menjadi concern utama. Ide jelas menjadi cara bagaimana kalian menerjemahkan terhadap apa bentuk-bentuk atau deformasi itu sendiri. Ya.
Kontrak kelas nanti akan ditambahkan oleh Pak Denny dan Pak Wiono. Ada 12 kali pertemuan. Walaupun secara administratif dalam hitungan itu ada 16 kali pertemuan. Kita pasti akan ada hari libur, hari merahnya. Ya. Jadi kita maksimalkan 12 kali pertemuan. Batas maksimal ketidakhadiran itu adalah 4 kali pertemuan. Sehingga 75%-nya atau seperempat harusnya kalau dia 75% dari 12, maksimal kalian itu adalah 3 kali pertemuan. Hitung-hitungannya. Tetapi karena kami tahu bahwa pada pola tersebut, kalau kami terlalu ketat terhadap administrasi, barangkali kami akan dapat ulangan yang sangat banyak lagi semester depan. Sehingga 4 kali itu sudah toleransi 1 bonus itu. Jadi begitu 4, gitu, ya jangan berharap lagi kemudian kalian tidak datang ke 5 kalinya. Dengan alasan saya sakit opnam. Gitu. Jangan. Jadi semasih kalian sehat, semasih kalian diberi pikiran yang cerah dan tubuh yang baik itu, jangan berpikir untuk mengambil 4 kali ketidakhadiran ini. 4 kali ketidakhadiran ini. Kalau bisa 12 selesaikan semua. 4 kali itu hanya kondisi tertentu yang bersangkutan memang tidak fokus terhadap kelas, yang bersangkutan memang ada halangan, apakah ada bencana, ada sakit, ada biaya dan sebagainya, atau hal-hal yang sifatnya tidak terduga. Tetapi kalau kalian sehat dan ini adalah major utama, jangan pikirkan yang namanya 4 kali atau 3 kali boleh tidak masuk. Itu hanya disampaikan untuk memaklumi kemalasan. Ya, kalau kalian memaklumi kemalasan kalian sejak awal dan mengambil 3-4 kali pertemuan itu silahkan. Tetapi kalau dedikasi ini major utama, maka selesaikan 12 kali pertemuan. Karena harusnya 16. Kalau kami minta kalian 16, mencret kalian. Benar, kami sih santai aja kan gitu kan. Kalau bisa 16, tetapi kami sudah turunkan menjadi 12. Jadi jangan diturunkan lagi, kalian hanya mengumpulkan 8. Jangan minta diskon lagi ya. Dan diskon lagi. Oh iya. Modal, Mas. Ya, biar nggak salah paham ya. Yang tadi 75% atau 4 kali bolos itu presentasinya ya. Kalau karyanya Tetap 100%. Ya. Karyanya 100%. Kalau ada 12 karya, ya 12 karya harus semuanya dibuat. Harus semuanya dibuat. Kalau misalnya pas tidak masuk tadi yang 4 tadi, itu di bawah nanti terakhirnya. Akhirnya kita kumpulkan semuanya. Oke, monggo Pak lihat lagi. Terus kalau yang misalnya akhir semester nggak genap, karyanya cuma 10, cuma 9 gitu. Iya nggak lulus karena peraturannya 100%. Kalau zaman dulu ada sanksi, ada sanksi. denda. Kurang 1 bikin 2, kurang 2 bikin 3, kurang 3 bikin 4. Atau Malah tambah repot toh. tambah repot. Tambah repot. Harusnya yang lain cuma 12, kali yang telat-telat bawahnya ada yang 16, ada yang banyak banget. Tapi ada bagusnya kemalasan kalian itu mendulang karya yang lebih banyak. Ya. Jadi Menghasilkan karya yang positif. itu. Kemudian 12 kali pertemuan, maksimal 4 kali pertemuan. Lalu seperti Pak Denny yakinkan itu tidak ada urusan kalian WA saya, kalian kasih surat saya dan para dosen itu tidak ada urusan. Sehingga maka pertimbangkanlah keseluruhan 12 kali pertemuan itu dengan 12 karya dikumpulkan di akhir kelas plus paper atau laporan.